Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Araplesia Jatimakmur Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kajian Sabtu Ba'da Subuh yang diisi oleh Ustadz Muhammad Tasrifuddin SPDI yang bertemakan berkomunikasi yang baik akan membawa keberkahan. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, para tokoh alim ulama yang insyaallah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena masih diberikan kesempatan untuk terus bersama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita, menghapus dosa-dosa kita di masa lalu yang mungkin kita pernah melakukan kesalahan, dan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini bersama-sama thalabul ilmi, belajar kembali, mengingat mungkin beberapa materi yang pernah kita dapatkan sebelumnya dari para asatidz, dari guru-guru kita, dan kita niatkan berkumpul kita di sini semoga menjadi amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala, jadi amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, mengalir pahalanya untuk para pewakif dari masjid ini, Masjid Jami Al-Hidayah, mengalir pahalanya untuk para orang-orang baik yang terlibat dalam kehidupan kita, mengalir pahalanya untuk orang-orang baik yang telah mensupport agenda-agenda kebaikan di dalam masjid ini, dan semoga mengalir pahalanya kepada anak cucu kita sehingga menjadikan anak cucu kita menjadi wasilah pemimpin masa depan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersalawat kita kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baginda yang mengajarkan uswatun hasanah, suri tauladan, termasuk bagaimana cara kita berkomunikasi. Kayaknya ada buku bagaimana membuat orang jatuh cinta dalam 1 detik. Membuat orang jatuh cinta dalam 1 detik ala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bisa menjadi suri tauladan bagi umatnya, bisa membuat umat Islam itu dikenal sampai 2/3 dunia, pernah memimpin 2/3 dunia, bisa mencetak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan ketika Rasulullah mencetak para sahabat, sahabat itu mencetak lagi para sahabat-sahabat, mencetak lagi para orang alim ulama, betul ya? Tabi'ut tabi'in, kok bisa gitu? Sampai runut, bahkan ilmunya sampai mutawatir kan? Maka ada yang diperlukan, yang perlu kita pelajari. Salah satunya adalah cara berkomunikasi. Betul ya? Bagaimana baginda Nabi Muhammad berkomunikasi?
Kenapa penting sekali kita belajar lagi bagaimana cara berkomunikasi? Maka ketika kita mendapatkan cara berkomunikasi dengan baik dan benar, insya Allah akan mendatangkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa penting sekali kita membahas tentang komunikasi? Karena kemampuan komunikasi menjadi salah satu kemampuan yang paling penting dibutuhkan dalam kehidupan. Betul atau betul? Kita mau beli belanjaan pakai komunikasi. Kita mau nikah pakai komunikasi. Ada ijab kabul. Kita mau menyampaikan pesan butuh komunikasi. Maka komunikasi menjadi salah satu hal yang urgent. Melalui kemampuan ini seseorang menjadi lebih mudah dalam menjalin hubungan. Kita ketemu sama tetangga, betul Pak ya? Menggunakan komunikasi. Tapi kalau komunikasinya tidak tepat, caranya tidak tepat, maka tidak tersampaikan apa yang kita inginkan, betul ya? Banyak sekali keretakan rumah tangga, banyak sekali permusuhan dan sebagainya itu berawal dari komunikasi. Dari komunikasi yang tidak tepat. Maka dengan komunikasi bisa menjadi lebih mudah dalam memperbanyak kawan, saudara, bahkan membentuk tim yang kuat, betul ya? Serta mencetak pemimpin-pemimpin masa depan berikutnya. Nah, penting sekali tentang organisasi. Bahkan banyak orang memiliki ilmu tentang kebenaran. Ilmu tentang kebenaran itu apa? Ilmu tentang Al-Quran. Namun dia tidak dapat menyampaikan kebenarannya. Betul nggak betul? Tidak dapat menyampaikan kebenarannya dengan baik dan benar. Ada yang dia tahu ilmunya, tapi bingung cara nyampeinnya, takut nyinggung, betul ya? Takut salah nih, gimana saja nyampeinnya ya gitu. Nah, butuh komunikasi. Beberapa kali saya pernah sholat itu di mall ya. Pas lagi di mall ada imam, ya seseorang dijadikan imam gitu. Saya lihat di depannya, saya ikut berjamaah tadinya, mau ikut berjamaah. Tapi saya perhatikan dia pakai kaos, terus pakai celana. Wah udah khawatir nih. Bener aja celengannya kelihatan gitu. Kira-kira sah nggak Pak sholatnya? Enggak. Kita tahu maka kita memisahkan diri. Gitu kan. Kalau kita ikut terus kita tahu, maka kita tidak sah sholatnya. Satu. Kedua, imamnya itu nanggung dosa seluruh makmumnya. Makanya kan kadang-kadang kalau imamnya benar, semua makmumnya yang salah itu bisa tertutupi dengan imam yang benar. Makharijul hurufnya, fasihahnya, tahsinul Qur'annya gitu ya. Tapi minimal adalah tajwidnya, panjang pendeknya, terutama Al-Fatihah kan gitu. Terus kedua, apalagi penampilan. Penampilan itu juga bagian dari, bukan penampilannya ya, lebih ke arah kesyaraknya kan gitu kan. Yang menutupi aurat kan gitu kan. Pakaian. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran, apabila kalian memasuki masjid, maka berpakaianlah dengan pakaian yang terbaik. Pakaianlah pakaian yang bagus. Banyak sekali itu. Jadi kalau kayak gitu tuh gimana tuh? Kan berarti memisahkan diri, habis itu gimana cara nyampeinnya? Mas, mohon maaf tadi kelihatan. Kira-kira Pak, kalau saya negornya di depan umum Pak, di depan umum, kira-kira gimana Pak responnya Pak? Malu nggak Pak? Bisa jadi dia bukannya cinta gitu ya pada Islam, tapi dia malah bisa jadi benci. Mas itu, mas bata semua, langsung digituin tuh ya, depan semuanya itu kan gitu. Kira-kira gimana Pak? Gitu ya. Tapi kita selesai sholat, samperin. Ngobrol Pak, mohon maaf sebelumnya. Nah ini teknik berkomunikasi. Nah ini salah satu, kita lihat adegan ya, video.
ketika terjadi miskomunikasi. Maksudnya bagus nggak Pak? Maksudnya tuh orang tadi tuh yang bawa mobil merah tuh kan, ya kan, yang rambut keriting, maksudnya dia niatnya baik nggak Pak? Maksudnya niatnya baik ya, mau nolong Pak gitu kan. Tapi bukannya nolong malah menyengsarakan kan gitu. Betul ya? Kelihatan kan? Si bapaknya lagi ngos-ngosan padahal habis olahraga kan gitu. Dia lewat, dikiranya nih lagi dorong mobil ini. Kayaknya dia lagi kesusahan, lagi dorong mobil. Ada komunikasi yang tidak tepat, komunikasi yang salah. Maksud kita benar, maksud kita baik, tapi cara komunikasi kita tidak tepat, malah bisa melukai orang lain. Sama seperti orang tua pada anaknya, betul ya? Kamu ini jadi orang kok susah banget sih dibilanginnya. Maksudnya tuh tujuannya tuh biar anak itu mau mendengarkan kan gitu, betul ya? Biar anak itu tidak susah kalau dibilangin gitu. Maksudnya tuh biar sadar gitu. Tapi responnya kira-kira gimana Pak? Ya udah, kalau emang susah ya udah, emang susah saya orangnya. Ada yang responnya seperti itu gitu kan? Ada juga yang responnya baik lagi kepada anaknya. Tapi biasanya identiknya ketika digituin gitu, anak itu akan melawan balik. Begitu intonasi kita tingginya. Sama seperti Islam Pak. Islam itu seperti bunga mawar merah Pak. Indah Pak ya. Bayangkan Pak, bunga mawar merah yang indah. Kita kasih ke saudara kita atau ke pasangan kita, ke istri kita, dengan cara kita lempar ke mukanya Pak. Ibu kira-kira gimana Bu? Romantis atau romansa? Roman-romannya bakal benci gitu kan gitu. Kira-kira marah nggak Bu? Dikasih bunga Pak, Bu, mawar merah indah gitu kan, cakep gitu. Tapi dikasihnya dilempar ke depan mukanya. Kira-kira gimana respon kita Pak? Marah Pak. Ibu-ibu juga begitu. Ngasih makanan nih Bu, misalnya Bu. Suami belum makan. Cara ngasih makanannya, ibarat kata nih makanannya enak nih gitu. Tapi dilempar Pak. Dilempar di depan meja makannya tuh kan. Tuh gitu. Bapak-bapak kira-kira gimana Pak? Responnya Pak? Sisir gitu. Kan gitu kan? Walaupun ada makanannya enak, nikmat, hidangannya indah gitu. Tapi dengan cara dilempar gitu. Itulah komunikasi. Karena kemampuan komunikasi adalah kemampuan di mana seseorang dapat menyampaikan dan menerima pesan antara dua orang atau lebih sehingga mudah dipahami. Seseorang harus mampu berkomunikasi baik secara verbal, non-verbal maupun secara tulisan. Itu komunikasi. Secara verbal, komunikasi. Secara non-verbal, komunikasi. Dan secara tulisan juga komunikasi. Contoh, jenis yang pertama, jenis komunikasi non-verbal, yang merupakan kemampuan untuk membaca bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, kontak mata Pak. Jadi kalau ngobrol pas sama anak Pak gitu kan, jangan sambil sibuk main handphone kan gitu. Betul ya? Kira-kira kalau bapaknya sendiri ketika anak lagi nasihatin, kita lagi nasihatin anak-anaknya main handphone gimana Pak? Ya kan? Ghairul adab gitu kan gitu. Sama ketika kita berdiri nih depan anak itu kan posisinya agak lebih rendah ya, dalam artinya tubuhnya kan lebih kecil. Kita posisinya berdiri Pak, kamu ini anaknya. Kira-kira responnya gimana Pak? Lalu bagaimana? Duduk pas depan matanya, sini Abi mau ngomong. Nah, itu Pak. Jadi sederajat. Kita aja kalau ada orang ngomong di atas kita, kira-kira gimana ngomongnya gitu, ya kan? Kayaknya enggak banget gitu kan. Maka dengan menambahkan gestur ketika berkomunikasi, lawan bicara Anda akan lebih mudah untuk memahami.
Ini kayak saya akan kayak gitu. Ini gestur kan? Tubuh, memahami, menyampaikan. Nah, kan gitu. Karena ini Pak, komunikasi nonverbal nih Pak. Bayangkan Pak, Bapak itu bagus, Bapak itu keren. Tapi tangan saya begini Pak, Bapak itu bagus, Bapak itu keren. Kira-kira gimana Pak? Tangan saya ke bawah gitu jempolnya. Bapak lebih percaya ucapan saya atau apa yang dilihat kira-kira? Apa yang dilihat? Lagi naik motor aja nih. Atau lagi naik apa? Kita naik mobil atau naik motor. Kita angkat jari tengah. Angkat jari tengah doang, Pak. Gak pakai ngomong, Pak, gitu. Ke apa namanya tuh juru parkir gitu ya, tukang parkir itu. Kita angkat jari tengah. Kira-kira gimana Pak responnya, Pak? Kita angkat jari tengah. Marah nggak kira-kira Pak? Marah. Itu komunikasi non verbal. Contoh, ini Pak, madu Pak. Bapak kira-kira kalau pengen beli madu, beli yang kiri atau yang kanan Pak? Ibu milih kiri atau kanan kira-kira? Yang kiri atau yang kanan? Yang mana Pak? Pilih mana Pak? Yang paling kiri atau yang kanan? Yang warna kuning atau yang bentuknya seperti madu? Kalau mau beli madunya yang mana? Pilih yang mana kira-kira? Hah? Kanan. Betul ya? Yang kiri kayak minyak zaitun Pak. Rasanya kayak minyak zaitun kan gitu. Tapi kan yang penting isinya. Iya memang yang penting isinya. Tapi yang paling pertama dilihat adalah penampilannya, betul Pak ya? Lihat. Coba. Nah, ini kiri sama kanan. Bapak kira-kira lebih betah ngobrol gitu lama-lama sama yang kiri atau yang kanan gitu? Sama yang kanan kan gitu. Rapi, rambutnya disisir gitu kan. Kita ngeliatnya juga sakit mata Pak kayaknya gitu kalau ngeliatnya berantakan, betul Pak ya? Nah ini penting sekali dalam berkomunikasi. Kira-kira kalau kita mau beli mobil Mercy, mobil BMW, lebih percaya sama yang kiri atau yang kanan? Kita datang ke showroom ya kan? Kita menyesuaikan. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamun maqalin. Di setiap tempat ada ucapannya dan setiap ucapan ada tempatnya kan gitu. Sama seperti di setiap tempat ada pakaiannya dan setiap pakaian ada tempatnya kan gitu. Betul Pak ya? Kita masuk masjid pakai pakaian kolam renang. Tapi kolam renangnya pakaiannya pakaian syar'i. Yang rapi, yang tertutup gitu ya kan ada tuh. Yang kalau pakaian berenang pakaiannya syar'i. Tapi kita buat sholat ke masjid, kira-kira pantas nggak Pak? Nggak pantas kan Pak? Ya kan? Kita pakai kaos oblong gitu. Kaosnya yang ketiaknya kelihatan gitu Pak. Tapi kan pusernya ketutup nih Pak. Panjang kan ada tuh yang kaosnya panjang gitu kan. Terus pakai celana panjang. Lepis, kayak kaos. Ke masjid, sholat. Kira-kira Bapak ngelihatnya gimana Pak? Sakit mata nggak Pak? Gitu kan gitu. Ya kan? Gitu. Benar nggak? Ya sah sih sholatnya kan gitu. Kan penting nutup aurat kan gitu. Tapi ini menjadi komunikasi nonverbal. Maka yang kedua ada komunikasi verbal atau lisan. Nah, komunikasi verbal ini mencakup intonasi, volume berbicara, speed atau pause, kecepatan berbicara. Jadi kalau bicaranya mau menyampaikan pesan yang ini kelihatannya berat nih disampaikan. Atau ini ada butuh penekanan disampaikan. Nah, kan caranya beda-beda Pak. Penekanan disampaikan. Nah, itu butuh namanya intonasi. Terus speed, kecepatan berbicara, jangan sampai EYD-nya gak jelas gitu ya.
ini orang ngomong apa sih gitu. Kok ngomongnya kedengarannya kurang jelas gitu. Kenapa? Karena kecepatan kalau ngomong. Ada nggak Pak begitu Pak? Ada ya? Punya kenalan, punya teman gitu. Maka ini penting sekali. Termasuk ketika kita menyampaikan isi hati kita atau pemikiran kita kepada anak kita kan gitu. Kepada istri kita. Kalau istri kepada suaminya. Termasuk kita kepada orang tua kita. Maka ketika kita bisa menerapkan ini untuk menyampaikan suatu pendapat maupun ide, namun tetap sesuai dengan kondisi lawan bicara. Sebab terkadang beda orang, beda cara penyampaiannya. Kalaulah anak-anak jalanan gitu ya, dalam tanda kutip yang sekolahnya tidak sampai S1, S2, yang kurang memahami bahasa intelek gitu ya. Kita ngomong nih, bicara manifestasi, bicara investasi, kira-kira nyambung apa kira-kira? Gak nyambung kan gitu ya. Gak pas gitu. Maka sesuaikan dengan lawan bicara kita. Siapa yang kita ajak bicara? Apakah orang-orang yang selainnya dalam tanda kutip gitu ya, pendidikannya menengah ke bawah atau pendidikannya menengah ke atas kan gitu. Ada yang mungkin gitu ya, keterbatasan finansial dan sebagainya. Nah, tapi ada juga orang yang dia memang senang belajar, senang baca. Ketiga, komunikasi tertulis atau bisa diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan lewat tulisan. Tulisan ini kalau dulu pesan Pak ya, lewat pesan kotak pos gitu ya. Sekarang lewat SMS, betul Pak ya? Lewat WA, WhatsApp, SMS pun udah mulai habis. Banyak kan WhatsApp, betul Pak ya? Kalau dapat pesan berita, jangan langsung kita sebar. Kira-kira kita pertimbangkan dulu. Apakah berita yang kita sampaikan ini membuat orang semakin cinta pada Allah? Ataukah malah akan semakin jauh? Itu harus kita pertimbangkan tuh. Apakah pesan ini bermanfaat? Ataukah malah mendatangkan mudarat gitu? Terus ketikannya, besar kecilnya gitu ya. Sama juga bikin CV kalau orang mau lamar kerja kan gitu. Tanda baca, pemilihan katanya. Lalu bagaimana etika chat medsos? Begitu ya, ketika chat yang baik untuk mendatangkan keberkahan. Pastikan nama profil dan avatar nuansa hangat atau elegan. Foto profil ya. Ucapkan salam dan sampaikan maksud serta tujuan chat yang jelas. Hindari memecah isi pesan chat. Kirim pesan chat hanya pada orang yang relevan. Kontrol penggunaan emoji. Tuh di grup tuh ya. Nah, hati-hati tuh. Karena ada yang emoji-emojinya yang terlihat auratnya gitu kan, banyak ya. Kita bercandaan, guyonan, tapi ternyata tidak baik, tidak tepat. Isinya orang-orang tua gitu. Nah, ini contoh chat yang perlu dihindari. Yang kiri, yang kanan kan gitu. Komunikasi-komunikasi yang perlu dihindari. Di daerah Selipi Koma, setelah interview memang nantinya langsung kerja Bapak Ibu. Apabila lolos interview satu, proses selanjutnya akan lanjutkan dengan interview secara terlebih dahulu. Ribet Bapak atau Ibu ya, mendingan saya ngelamar jadi polisi sekalian. Kan anak-anak muda gitu ya kan ya. Per bulan berapa bos? Per bulan 30 hari. Iya gue tahu gajinya per bulan berapa dari sekian ratusan pelamar. Ini yang ngelamar kayak gitu. Kalau bahasa anak-anaknya sekarang gitu, songong gitu kan, ngocol gitu kan Gak tepat ini bahasanya, nggak baik gitu kan. Gue nanya benar kali, belajar lagi cara sopan santun nanya kerjaan ke orang. Gue nanya benar kali, situnya aja belagu asal gitu. Itu bahasa chatnya kan, super, langsung dibalas sama adminnya. Bagus adminnya, nggak kepancing kan gitu, super gitu. Jadi banyak Pak di medsos, Facebook, ya Bapak kan suka ada scroll gitu ya.
terus WhatsApp grup gitu. Hati-hati tuh Pak. Emang ada yang netizen sengaja bikin kerusuhan gitu. Ada juga yang memang belum memahami cara berkomunikasi yang tepat menyampaikannya kan gitu. Maksud dan tujuannya seperti apa. Maka bagaimana cara berkomunikasi yang baik? Yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Ajak ngobrol anak kita, ajak ngobrol istri kita, dengarkan. Apa maunya? Bagaimana? Saya selalu gitu sampaikan ke anak saya. Kalau mau sesuatu nggak dengan nangis. Kalau dengan nangis percuma, nggak akan diturutin. Gitu. Yang ada malah lebih marah. Sampaikan dengan baik. Mau apa? Nah, gitu. Itu harus dilatih Pak. Diajarkan Pak. Kenapa ada anak-anak yang usia 4 tahun, 5 tahun arak tuh kan? kalau suka ini ya, lihat ya. Itu bahasanya sudah dewasa. Sama seperti Pak Sultan Al-Fatih Pak. Kenapa 9 tahun bisa menjadi jenderal? 12 tahun Pak. Karena lingkungannya Pak, masyarakatnya sudah terbentuk dan ditanamkan sama guru-gurunya gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa menjadi pemimpin masa depan yang akan meneruskan menaklukkan kontasitas. Bukan menaklukkan sebenarnya, membebaskan kan gitu. Yang katanya tidak akan bisa, wah susah ini, nggak akan bisa roboh ini kan gitu. Dibawa 70 perahu naik ke atas bukit Galata kan gitu. Dipersiapkan 700 sapi jantan kurang lebih. Itu dari kapan Pak disiapkannya? Dari kecil Pak. Maka penting sekali bagaimana kita menyampaikan komunikasi. Kedua, berpikir sebelum berbicara. Berpikir sebelum berbicara. Kira-kira dampaknya seperti apa kalau saya sampaikan ini kan gitu. Jangan menyela percakapan. Jangan menyela percakapan. Bapak belum selesai ngomong nih. Terus udah ditimpalin gitu ya. Kira-kira enak apa? Nah, enak. Jangan pernah menyela percakapan. Dengarkan dulu. Baik anak kita, istri kita, pasangan kita, saudara kita, teman kita. Dengarkan aja. Nanti baru udah selesai, boleh saya tanggapi ya gitu. Atau udah silakan Pak gitu kan. Hindari meninggikan diri sendiri Pak. Dulu zaman saya, biasanya tuh bener ya. Sering nggak kadang-kadang kita ke bawah gitu ya, ke bawah suasana gitu. Saya dulu tuh ya. Hindari Pak, hindari kalau bisa hindari. Kecuali menjadi ibrah pelajaran ya, tapi itu balik lagi. Saya lebih senang habis itu dengarnya pakai cerita. Dulu ya kan, ya, biasa. Rasulullah tuh bagaimana? Nah, Rasulullah ceritanya Rasulullah. Cerita para sahabat. Berbicara dengan lugas. Lugas dan tegas. Kalau bicaranya nggak jelas, kira-kira enak nggak Pak dengerinnya Pak? Nggak enak. Perhatikan faktor komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal. Tangan, gestur tubuh, muka, tatapan gitu. Jadi kalau ngobrol sama orang nih, kalau punggung-punggungan, nah itu berarti kurang nyaman. Tapi kalau hadap-hadapan gitu, enak Pak ya, ngobrol hadapan. Tapi kalau saya bilang enak Pak ya, nyambung nggak kira-kira? Mata saya ke sana ya kan, tangan saya ke sini kan gitu. Sebenarnya mau ngajak ngobrol siapa kan gitu? Ajak ngobrol Bapak ya atau ngobrol Pak RT kan gitu kan gitu. Tapi kalau tatapan mata, tangan, visual nonverbalnya nyambung gitu. Lalu lakukan kontak mata, tatap matanya. Kalau yang masih grogi, lihat jidatnya kan gitu. Ya kan? Keningnya kan gitu ya, lihat keningnya. Itu yang masih grogi, lihat keningnya. Saya udah ajarin gitu, public speaking di awal-awal. Lalu pertahankan sikap positif. Pertahankan sikap positif. Positif
selalu lihat angle kebaikannya kan gitu. Setiap orang itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Itulah kenapa Rasulullah ajarkan untuk kita berdoa minta perlindungan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ini saya ijazahkan. Mungkin nanti bisa nih. Mungkin udah dapat gitu ya. Tapi bisa dipahami maksudnya, terus dibaca dan diamalkan. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, minal hammi wal hazan, dari kegelisahan dan kesedihan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepada Engkau dari ajzi. Ajzi itu apa? Kelemahan. Wal kasal, dan kemalasan. Dari sifat malas, dari kelemahan. Rasulullah tahu, makanya Rasulullah udah ajarkan tuh doanya kan gitu. Karena setiap kita pasti punya kelemahan kan gitu. Na'udzubika minal ajzi wal kasal. Bagi tugas makanya ada yang punya kemampuan untuk berkomunikasi di depan publik gitu ya, maka sampaikan di depan publik. Ada yang punya kemampuan bernegosiasi gitu ya, ketemu face to face baru bisa. Ada yang begitu kan? Saya kalau depan umum belum bisa deh gitu. Tapi kalau ngobrol berdua ayo gitu. Nah, ada yang begitu kan? Di belakang layar gitu. Ada yang bisa setting video, setting handphone, ada yang bisa setting infocus kan gitu. Jadi bagi tugas, setiap orang pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Ada imam, ada makmum, ada marbot, ada humas, betul ya? Ada sekretaris, ada bendahara, bagian pengelolaan keuangan, dia rapi gitu, betul keuangan. Sekretaris surat menyurat gitu. Bagi tugas. Belajar mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Jangan sampai kadang-kadang kita terbawa emosi. Miliki rasa empati. Rasa empati. Kita berpikir bagaimana ketika kita berada di posisi mereka. Kira-kira kalau kita berada di posisi mereka, kita perlakukan dengan perlakuan yang tidak kita sukai, enak nggak kan gitu. Sekarang apa yang Anda harapkan dari orang lain ketika mereka menilai diri Anda? Pak, kira-kira kalau kita berharapnya nih, ketika orang lain melihat diri kita, pengennya tuh orang menganggap diri kita apa? Baik, betul ya? Maka ketika kita melihat orang lain, kita juga harus perlakukan seperti apa yang kita inginkan. Apakah Anda berharap agar mereka mengagumi, menghargai dan menghormati Anda? Betul ya? Pengen dihargai, pengen dihormati, pengen dikagumi. Maka kita juga begitu ketika ketemu sama orang. Apakah Anda merasa risih ketika ada orang yang melirik Anda dengan sinis? Penuh celaan, hinaan, pandangan rendah yang tidak menghiraukan etika pergaulan baik dalam situasi formal maupun informasi. Maupun informal, informasi. Formal. Risih apa kira-kira Pak? Tatapannya begini Pak. Risih Pak ya? Tatapannya gak enak, lama merendahkan. Bisa. Yakin ya kan gitu. Maka pastikanlah bahwa orang lain akan menempatkan diri mereka sesuai tempatnya. Sebagaimana Anda, sebagaimana kita juga menempatkan diri kita sesuai dengan posisi kita kan gitu. Mereka juga memiliki perasaan yang sama dengan apa yang kita rasakan mengenai diri kita. Mereka pengen diperhatikan. Betul. Berikan perhatian kepada mereka, kepada anak kita. Sudahkah kita duduk berdiskusi dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, menyempatkan diri kita untuk duduk bareng, ngobrol, silaturahim. Dan anak itu paling suka diajak jalan-jalan. Saya bangunin subuh anak itu, saya ajak jam 3 subuh, jam setengah 4 itu jalan-jalan. Kan umurnya 4 tahun. 4 tahun dan 5 tahun. Kalau diajak jalan-jalan naik motor, paling suka. Betul Pak ya? Biasa anak gitu kan. Terus
ajak jajan. Yang penting nanti sholat subuh di masjid bareng sama Nabi ya. Mandi dulu. Nah, mandi tuh Pak sebelum subuh, bangun dia. Terus ada lagi kemarin sempat saya trik dia. Kan anaknya suka main game saja. Saya ajak gamenya yang main bareng sama saya kan gitu. Jadi game tuh ada game yang baik, mengedukasi gitu kan, untuk melatih kepekaan, melatih bagaimana. Jadi nggak semua game tuh buruk lah. Tentunya game itu game yang kita atur, kita install kan gitu. Saya ajak Pak, ayo main yuk. Langsung bangun Pak melek Pak gitu kan gitu. Udah bangun melek ya kan, habis bangun, yuk kita sholat, mandi dulu mandi, ajak mandi bareng. Habis itu diajak edukasi. Anak-anak kira-kira seneng nggak kalau ayahnya ajak mabar gitu kan gitu. Emang ayah apaan kan gitu mabar, gitu kan? Main bareng kan gitu. Kita masuk ke dunia mereka sama ketika anak masih bayi Pak. Anak masih bayi. Kita cara bercandainya gimana Pak? Cilu. Bah, betul Pak ya? Bagi kita Pak, itu sesuatu hal yang wah banget nggak sih kira-kira? Saya sama bapak gitu kan, ciluk, bah ini apa sih maksudnya? Ini orang ngapain kan gitu, bener Pak? Kalau sama-sama orang yang sudah dewasa, tapi kalau kita menghadapi anak kita yang masih bayi, masih balita, ciluk, bah ketawa deh, bener nggak Pak? Satu yang wah, atau yang luar biasa, karena komunikasinya berbeda kan gitu. Nah, mulai kita memahami anak kita, mulai kita memahami seorang anak juga memahami orang tuanya. Nah, untuk anak-anak yang sudah akil balik, yang sudah dewasa kan gitu. Itulah kenapa qadarullah Allah berikan saya kemampuan untuk saya bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Kenapa? Sama ayah saya selalu dibawa ke orang-orang yang lebih tua gitu. Diajak main catur gitu. Anak SD Pak, anak SMP diajak main catur Pak kan gitu. Makanya rata-rata orang-orang yang suka main catur tuh pemikirannya kadang-kadang lebih tua gitu. Karena mainnya sama orang tua, betul apa? Gitu. Qadarullahnya pas di pesantren, saya kelas 1 SMP, tidurnya bareng anak kelas 5 SMA. 3 SMA, 2 SMA gitu. Saya sendirian atau SMP, Pak. Kira-kira pola pemikiran saya gimana, Pak? Jadi ketuaan, Pak. Makanya rata-rata jadi kumpulnya sama orang-orang tua rata-rata gitu. Nabi Muhammad SAW adalah pemberi perhatian terbesar kepada para sahabat dan umat. Betul apa betul? Bahkan sampai akhir hayatnya yang dipikirkan oleh Rasulullah ummati, ummati, ummati kan gitu. Umatku, umat. Rasulullah setiap lewat ke masjid ada seorang Yahudi perempuan yang dia dibayar untuk meludahi Rasulullah. Setiap lewat sholat diludahin, setiap lewat diludahin, setiap lewat diludahin. Rasulullah balas nggak? Enggak. Qadarullah, suatu waktu Rasulullah lewat, perempuan yang biasa ngeludahin nggak ada. Ditanya sama tetangganya, kemana Fulana yang dia nih biasa saya lewat ada di sini posisinya. Dia sakit ya Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Didatengin sama Rasulullah, dijenguk sama Rasulullah. Bukan disumpahin Pak ya. Ada, wah emang enak gitu kan, karma nih. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi kalau ada orang kena begitu tuh Pak, makanya orang berbuat baik sama orang yang baik itu biasa, tapi berbuat baik sama orang yang tidak baik sama kita itu yang luar biasa. Dan itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Sampai akhirnya seorang Yahudi tadi tuh, siapa engkau? Saya adalah Muhammad yang biasa kau ludahi setiap lewat. Gitu. Kenapa kau datang ke sini? Apa kau ingin datang mengejekku? Tidak. Saya ingin tahu kabarmu. Insya Allah. Langsung bergetar tuh Pak. Mulai saat ini, detik ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Masuk Islam. Rasulullah setiap ya, ketika wafatnya kan dicari Abu Bakar nyari nih. Apa sih amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah? Begitu dicari, ada kata Aisyah,
Rasulullah setiap pergi ke suatu tempat dekat pasar, ke suatu itu, dia selalu menyuapi seorang Yahudi buta, nenek-nenek Yahudi buta, disuapin. Datang ke situ, coba disuapin juga. Lalu si nenek ini tahu, nggak seperti biasanya. Namanya nenek-nenek kan ya, biasanya kan mulutnya udah habis gitu. Mungkin biasanya dihancurin dulu sama Rasulullah, dihalusin dulu kan gitu. Ini kok beda rasanya gitu. Sebelum disuapin tuh, nenek-nenek selalu biasa ya, menjelek-jelekan Rasul gitu. Muhammad tuh penyihir, Muhammad tuh penipu, Muhammad tuh pembohong. Abu Bakar yang lagi nyuapin tuh geram kan gitu kan, sahabat yang nyuapin tuh kan geram kan gitu. Bisa Rasulullah tuh begitu sabar. Kau bukan orang yang biasa nyuapin saya, datang ke sini memberi makan saya. Siapa kau gitu? Kemana orang itu? Wahai fulan, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang setiap hari kau maki adalah orang yang menyuapimu setiap saat. Bergetar, Pak. Lalu kemana dia sekarang? Ketahuilah bahwa dia sekarang sudah wafat. Bergetar, lalu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Abu Sufyan dan Hindun, Pak. Hindun tahu Pak ya? Yang makan jantungnya Hamzah para sahabat kan. Tokoh Quraisy masuk Islam karena perhatian Rasulullah. Begitu datang dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah gitu ya. Siapapun yang ingin selamat, masuklah ke rumahnya sahabat Abu Sufyan. Tuh Pak. Ditokohkan Abu Sufyan. Padahal begitu bencinya dulunya kan gitu. Berikan penghargaan. Khalid bin Walid, tokoh cerdas dan strategi perang terbaik masuk Islam karena wasilah perhatian dan penghargaan Rasulullah. Aina Khalid? Di mana Khalid? Andaikan Khalid bin dia masuk ke dalam Islam gitu kan, maka dia adalah orang yang akan saya perhatikan. Khalid bin Walid nih dengar kalimat itu bahagia kan gitu. Cari aina Rasulullah, aina Muhammad, aina Muhammad. Masuk ke dalam Islam. Jadi kan setiap orang merasa dipentingkan, Pak. Termasuk anak kita, istri kita. Jangan sampai, Pak, lu jadi anak nyusahin banget sih, Tong. Nah, itu hati-hati tuh. Hati-hati ya, gitu. Istri kita lagi curhat gitu masalah keuangan, gitu. Wajib buat pengeluaran nih, gitu kan. Ya udah, nggak usah dipikirin, gitu kan. Langsung dipatahin gitu kan. Jangan Pak, dengarkan aja dulu. Karena banyak-banyak kadang-kadang perempuan tuh tidak ingin dapatkan solusi. Sebenarnya hanya pengen didengarkan. Betul Bu ya? Curhat itu pengen didengarkan. Kadang-kadang dia sendiri yang curhat, dia sendiri yang jawab gitu. Namanya jamaah mandiri. Dia yang curhat, dia yang jawab. Maka sikap positif yang harus terjaga. Nah ini sifat-sifat hayyin, layin, qarib, sahal. Terakhir ya. Hayyin itu orang yang memiliki ketenangan jiwa dan keteduhan lahir maupun batin. Tidak labil, gampang marah, gerasak-gerusuk dalam segala hal, penuh pertimbangan, tidak gampang memaki, melaknat, ngamuk, tersulut berita yang sampai padanya gitu. Hati-hati itu. Sahal, orang yang baik hati, memudahkan urusan, tidak mempersulit sesuatu. Selalu ada solusi bagi setiap permasalahan. Nah ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah haram tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan dan membuat orang lain lari dan menghindar sahal. Qarib, supel, sahabat karib. Akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan orang yang diajak bicara, tidak acuh, tidak acuh tak acuh, cuek bebek, gampang berpaling. Nah, biasanya murah senyum, jika bertemu dan wajahnya berseri-seri dan enak dipandang. Lain, orang yang lembut dan kalem, baik dalam bertutur kata atau berbuat, tidak kasar, tidak semuanya sendiri, segalanya tata rapi, tidak galak, tidak suka melakukan pemaksaan pendapat. Umar Pak, Umar tuh sama begitu juga Pak, tegas Pak. Tapi ketegasannya
yang dulu digunakan untuk menyerang Rasulullah, tapi ketegasannya digunakan untuk dakwah, menyebarluaskan Islam. Karakter mungkin belum tentu bisa dirubah langsung kan gitu. Tapi begitu masuk Islam, dia bisa gunakan karakter tersebut untuk membuat orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada agama. Rubah kalimat susah jadi kalimat menantang, bingung jadi kalimat menarik, tapi diganti dengan meskipun. Berkomunikasi dengan baik itu susah. Sebenarnya bukan susah, hanya perlu waktu. Betul atau betul? Perlu waktu. Diasah, dilatih, diajar. Waduh, kalau kamu berpikiran seperti itu terus, gimana kamu bisa hidup dengan tenang? Betul ya? Karena kalau komunikasinya tidak baik, susah Pak hidup dengan tenang. Dari mana kamu dapat kesimpulan seperti itu? Di mana kok susahnya di mana? Makanya kalau mau berkomunikasi dengan baik, perbanyak belajar. Perbanyak isi. Meskipun susah payah, meskipun susah, saya akan tetap berusaha untuk belajar berkomunikasi dengan baik. Meskipun susah. Susah memang, tapi meskipun susah, saya harus tetap belajar berkomunikasi dengan baik. Saya wabil khusus mohon maaf apabila ada salah baik perkataan maupun perbuatan, dan mari sama-sama kita saling memaafkan saudara-saudara kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita duluan yang minta maaf, jangan tunggu orang yang minta maaf. Ibda binafsi, dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita memulai, insya Allah itu akan mengalir kembali kepada kita. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa lisan kami yang pernah menyakiti hati kedua orang tua kami, lisan kami yang pernah menyakiti hati anak-anak kami, lisan kami yang pernah menyakiti pasangan kami, lisan kami yang pernah menyakiti tetangga kami, lisan kami yang pernah menyakiti saudara kami. Maafkanlah ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan terbaik, dalam suasana terbaik, dalam menyebut kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah kami di Ramadan ini. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang penuh dengan ampunan, Ramadan yang penuh dengan amal soleh, Ramadan yang penuh dengan bekal menuju kami ke akhirat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ahsanul jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.